Dua Hextom dengan blok yang hampir penuh. Di sini ada 5 blok semua modulasi, di sini ada 5 blok juga, tapi di sini ada M simulator, kabinet simulator, ada reverbnya, ada delay. Sini 2 reverb, 2 modulasi, 1 oktav, delay tambahan, overdrive, distortion, eras, chorus audio sama fuzz. Halo, balik lagi di channelnya Boxcase. Nah, ini sekarang adalah kelanjutan dari video pengetesan power supply Vitos DD12 SV3 yang sudah pernah ada videonya ya. Sebelumnya sudah gue bikin unboxing dan testing apakah isolated atau enggak. Kalau yang belum nonton, nonton dulu ya. Nanti linknya akan gue kasih di sini. Oke? Nah, nggak cukup untuk kita tes masalah isolated atau enggak ya. Mungkin tidak pure isolated karena dari harganya yang nggak terlalu mahal. Cuma menurut gue cukup banget untuk teman-teman yang punya budget sekitar 2 jutaan ya. Kemarin gue hitung-hitung sampai sini bisa jadi 2,2 lah gitu ya. Karena dengan shipping, dengan tax ya. Kalau misalkan dibandingin dengan kayak MXR Mini Isobrick, harganya 1,5 jutaan kalau nggak salah, itu sekitar 6 channel ya, atau 5 channel gitu ya. Terus ada MXR Isobrick 2, sekian, cuma nggak semuanya 9 volt, ada yang 18, jadi suka nggak kepake. Terus ada juga Zuma Power Supply ya, dari Strymon, itu 9 channel, HP gue belum di silent. Tapi harganya 4,3, bagus sih. Cuma secara harga, wah lumayan ya. Terus ada Ciox DC7 yang baru ya, itu hampir 5 juta, itu 7 channel. Oh, ada lagi Fender Engine Room, itu 12 channel, harganya di Swilly ya, bisa dicek langsung di Swilly. Jadi nyari-nyari yang kalau misalkan 12 channel cuma harganya 2 jutaan itu susah banget. Jadi atas dasar itu gua akhirnya coba cari-cari apa ya power supply yang secara budget masih bersahabat, bisa 12 channel dan harus isolated ya, supaya tidak memicu noise sebenarnya. Nah, akhirnya gue iseng masukin si Vitos dari 12 ini. Jadi dari video pertama gue lupa sih udah berapa bulan ya, itu sering gue tes untuk review pedal yang quick review itu. Terus sering juga kayak misalkan teman-teman yang datang ke sini untuk routing itu kan biasa pasti ngetes dulu kan, ngetes dulu soundnya kayak gimana, ubah-ubah posisi kayak gimana. Sedangkan kadang-kadang power supply-nya juga nggak muat dan akhirnya mereka mau upgrade. Cuma untuk sementara kita langsung pakein aja sih DD12 SV3. Dan selama ini setelah beberapa bulan ini aman tanpa kendala, nggak ada noise dan lain-lain. Walaupun kita tahu dari harganya mungkin ada yang bilang ini tidak pure isolated bang, ini isinya gini. Oke. Cuma kita bicara lagi secara budget bagaimana. Jadi sekarang kita mau hajar ya, kita mau hajar Vitos DD12. Karena gue lihat dari kemarin udah pakai lama gitu ya, full semua channel kepake, ada yang 12 volt, ada 18 volt, aman-aman aja gitu kan. Cuma kalau gue harus nungguin sampai bertahun-tahun, aduh kontennya udah berbasi ya kan. Jadi kalau gitu kita hajar aja hari ini. Jadi gue bakal tes ya. Di sini kalian bisa lihat. Ini pakai Hextom, terus ada 3 pedal lainnya. Hextom itu terkenal butuh ampere yang besar sebenarnya ya. Kalau kita pakai 1000 mA itu kurang. Jadi kalau di Mini Isobrick bisa pakai channel yang 800 dan 300-nya ya. Jadi dia di sisi pinggirnya ada. Nah, gua ambilin aja pedalnya. Ini dia power supply-nya ya. Mini Isobrick. Ini ada 5 channel, di sebelah sini kan 300 semua, 300. Terus ujungnya, nah ini dia. Ada yang bisa diubah ke 9 dan 18 volt. Dengan ampere 800. Jadi biasanya gue pakai satu channel dari yang 300 dan satu channel 800, totalnya 1200 mA kemampuannya untuk mensuplai ampere menyalakan si Hextom. Ya, kalau 500 biasanya ada beberapa setup yang akhirnya nggak kuat. Misalkan lo pemakaian bloknya banyak dan lain-lain. Sekarang nih, ya, bakal gue coba pakai plasma pedal distortion, eras dari Chorus Audio dan Orca delay ya. Jadi ini bukannya gimana-gimana, cuma kemarin gue lagi bikin pedalboard yang full black ya, jadi begitu datang Orca delay langsung gue cat, dan itu sedikit cerita agak tolol juga sih sebenarnya. Jadi pas datang nih gue beli ini kan, begitu pas datang langsung gue bongkar cuy, langsung gue cat. Pas udah selesai dicat gue rakit lagi, gue bingung ini apa, tombol-tombolnya apa, gue bingung, cat. Akhirnya harus lihat manual book, ya itulah kadang-kadang karena keinginan sesaat jadi brutal. Ini langsung kita tes aja ya. Di sini jadi untuk si pedal 3 pedal ini pakainya standar ya, satu kabel semua. Tapi untuk si Hextom karena power supply ini kemarin gue tes tergolong isolated, jadi gue berani gabungin 3 channel jadi satu ya. Ini current tripler ya. Kalau 3 ya current tripler, kalau 2 current doubler kayak gitu ya. Dengan voltase yang tetap 9 ya. Voltase jangan sampai berubah.
Tapi kekuatan ampernya itu digabung 3 channel jadi satu ya. Ini nyala si HX-Tom-nya. Nah, ini gue bakal record dari HX-Tom gue langsung masuk ke sound card ya. Stereo, masuk sound card, langsung gue record di Logic Pro. Ini kita tes aja. Nah, ini kan namanya tes kekuatan ya. Nah, tes kekuatannya si Vitos DD12. Kita record aja. Wah, ada metronomnya. Nggak ada noise juga. Terus ada Kinky Boost juga, kita nyalain juga. Kita nyalain delay. Sumpah gue bingung nih apa pencetannya, gue nggak tahu. Mohon maaf, JFI system. Oh, ini echo. Oh, ini buat ganti delaynya di sini nih. Di sini drive-nya kayak gue matiin dulu. Ini ada, oh ini room. Terus ada, oh ini udah pakai ini loh, head cabinet sama ada delay. Jadi ini pemakaian ampere harusnya lumayan gede si HX-Tom. Woi, volume kegedean. Aman, kita pakein lagi si fuzz. Aman banget. Ini gue matiin. Tuh ada delaynya dikit karena itu delay dari sini. Udah pakai reverb, udah pakai delay, MC simulator, kabinet simulator, sama ada booster. Aman banget, ya nggak? Jadi ini kuat banget. Menurut gue kuat karena apa namanya, dengan digabungkan si dua digital pedal ini, terus yang 1 ampere gede banget dan masih aman-aman aja, nggak ada masalah. Gimana? Kira-kira cukup nggak? Tapi belum seru kayaknya ya. Kita hajar sekali lagi, oh gimana? Kita kasih, nah ini dia nih. Boom, kita kasih 1 HX-Tom lagi ya. Jadi dari semua pedal ini tambah 1 HX-Tom lagi ya. Agak gila sih gue. Tapi ini serunya. Kasih 1 HX-Tom lagi ya. Ini untuk modulasi rencananya ya. Kita cobain aja langsung. Gue belum nyobain sih. Nggak ada suara-suara aneh. Coba kita tes. Kita tes satu-satu ya. Anjir, seru banget nih. Masih aman. Nyalain ini. Oke, tambah ini. Tambah plasma. Jangan mikirin sound dulu ya, ini kuat atau enggak. Nah, satu-satu bakal gue nyalain. Yang di HX-Tom XL kita nyalain dulu dari hall-nya. Ini urutan juga ngaco ya sebenarnya, tapi ya udahlah. Oke, hall nyala. Shimmer, kok nggak berasa? Mixnya tambahin yang banyak. Nah, nyala nih. Tambahin lagi chorus. Tambahin lagi tremolo. Ini nggak jelas apa sih anjir. Oh, gue kira noise. Ternyata suara shimmernya. Ini nyalain delay di sini. Wah, kacau sini. Nyalain eras.
agak ini hati-hati dengan kuping ya. Gua kecilin dikit apa? Plasma pedal. Oke lah. Oktav biasa paling berat di HX Storm nih. Ada oktav. Tadi gue udah ada dual pitch ya. Coba nyalain. Ini soundnya jangan pikirin main atau gue coba pengen ngetes ini kuat apa kagak. Kita nyalain semuanya ya. Agak gila dikit nih. Nyala semua. Pinky Boost. Lepas tangan. Ya ini gak gue pegang ya. Ini nyala nih. Oke. Kalau gue denger sih nggak ada noise yang denging ya. Biasa kalau power supply kurang ampere itu noise-nya pasti denging. Gitu. Ini sih nggak ada. Dan gue lihat di DAW juga grafiknya lurus bersih ya. Coba anget nggak? Wah, agak anget. Kalau ini agak anget nih. Cuma nggak masalah. Namanya power supply anget biasa. Kayak handphone lo juga dicas pasti anget. Ya bukan berarti rusak atau enggak. Ini nggak rusak sih. Stabil. Kalau rusak langsung pasti nggak jelas suaranya deh. Kalau nggak denging ya. Wah, anjay, mantap juga ya. Jadi dua HX Storm, dua HX Storm dengan blok yang hampir penuh. Di sini ada 5 blok semua modulasi. Di sini ada 5 blok juga. Tapi di sini ada M simulator, kabinet simulator. Ada reverbnya, ada delay. Sini 2 reverb, 2 modulasi, 1 oktav, delay tambahan, overdrive, distortion, era Source Audio sama fast. Mantap. Jujur gue kaget sih. 2,2 juta, 12 channel, tapi begini. Menurut lu worth it atau enggak? Itu aja sih. Gue tadi berharap bakal ada, bakal seru nih ya kan, bakal mati gitu. Tapi jangan HX-nya yang mati sih, Vitosnya gitu kan. Atau minimal denging lah. Wah, nggak kuat. Tadi gue berharap gitu. Bakal ada satu titik di mana gue akhirnya, wah ini di titik sini dia nggak kuat kayak gitu ya. Ternyata masih gila banget. Jadi pemakaiannya ini bisa dianggap nih 1200, 2400, sekian ya mungkin kurang lebih nggak sampai 2600-an miliampere ya. Gue nggak yakin ada yang pakai 2 HX Storm gini sih. Jadi menurut gue sih ini bakal aman-aman aja. Kalau kalian udah pernah pakai Vitos juga, entah dapat dari mana, boleh sharing juga di kolom komentar di bawah ya. Bagaimana pengalaman kalian pemakaian Vitos DD12 SV3 ini ya, atau mungkin ada yang DD8, ada yang DD5 juga setahu gue. Share di bawah biar teman-teman yang lagi mau beli power supply juga mungkin jadi punya opsi. Oke? Kurang lebih sampai sini dulu videonya. Gue harus lanjut routing lagi ya. Dibilang konten iseng iya, tapi penasaran juga. Jadi gue pengen bener-bener tahu, nyobain langsung depan mata gue ya kan, nggak lihat review YouTube dan lain-lain. Pokoknya gue cobain langsung, nggak pakai embel-embel. Ini segala macam, nggak. Intinya kayak gitu ya. Jadi dan gue tidak di-endorse, tidak di-sponsor. Kalau ini meleduk, ya meleduk aja. Gue bilang jelek, ya jelek aja. Intinya gitu. Semua pedal yang di sini, semua power supply yang di sini, yang di video ini ataupun nantinya ada di video berikutnya ya, itu pure gue tes berdasarkan pendapat gue pribadi ya. Kalau punya pendapat lain boleh share di kolom komentar. Ada pertanyaan boleh bertanya di kolom komentar atau langsung kontak kita di Instagram. Bisa klik link di bio untuk konsultasi langsung urusan pedal board dan daftar untuk ikut online consultation-nya bareng gue langsung. Wah gitu, terima kasih nih buat teman-teman yang udah selalu support, udah nonton sampai akhir video. Semoga videonya bisa menginspirasi, bisa buat bahan pertimbangan juga ya kan. Gua akan selalu bikin video sejujur-jujurnya karena menurut gua value yang terpenting dari sebuah konten adalah kejujuran, supaya bisa buat patokan kalian semua pada saat mau beli suatu barang apapun itu. Intinya gitu. Ini pengalaman gua tentang Vitos DD12 SV3 dan menurut gua 2,2 juta worth it banget. Oke, sampai ketemu di video berikutnya. Gua Albert, undur diri. See ya.